pasca kemerdekaan, tepatnya 18 Agustus 1945 yang dibentuk 8 provinsi. Itu salah satunya di Jawa Timur dipimpin oleh gubernur yang namanya Gubernur Suryo. Beliau menjadi sosok pemimpin Jawa Timur yang memegang andil bersama dengan Bung Tomo untuk menggerakkan arek-arek Surabaya dan sekitarnya untuk mempertahankan kesatuan Republik Indonesia. Bentuk konkret perjuangan Gubernur Suryo adalah beliau membuat pemerintahan darurat yang berada di Mojokerto, dan beliau juga meninggalkan Surabaya yang paling terakhir untuk mengkondisikan masyarakatnya telah pindah ke tempat yang lebih aman dari serangan sekutu. Ada dari Amerika Serikat kebetulan, tapi dia itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, itu namanya Ketut Tantri. Ketut Tantri ini berasal dari Amerika Serikat. Kenapa ke Indonesia? Karena di dalam bukunya ia menuliskan bahwa dia tertarik ke Indonesia ketika ia menonton film Bali in Paradise. Dan ia tertarik bahwa ia telah menemukan tempat tinggal untuk dirinya. Dia itu membantu menyiarkan perjuangan bangsa Indonesia melalui radionya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Karena dia berasal dari Amerika Serikat, otomatis dia berbahasa Inggris, dan dia menyiarkan perjuangan bangsa Indonesia ini menggunakan bahasa Inggris ke radio luar gitu. Tapi tentunya aja dari sudut pandang di Indonesia ini gitu. Tentunya dia karena dia cinta sama Indonesia dari film tersebut, terus dia pengen yang ngasih tahu untuk sebenarnya tuh perjuangan yang bangsa Indonesia tuh kayak gini loh, nggak kayak yang diisukan di luar negeri sana gitu. Karena dia perempuan, dan untuk para perempuan juga, tentunya Ketut Tantri ini merupakan perempuan yang luar biasa, yang dia nggak takut apapun ketika itu benar. Terus dia berani memperjuangkan hak-haknya, kayak dia nggak mau tuh yang namanya dituduh karena dia emang nggak melakukan itu. Beliau adalah, menurut saya, Sakera. Sakera adalah seorang pahlawan yang berasal dari Madura. Ia merantau ke tanah Jawa, lebih tepatnya di Bangil, Pasuruan. Singkat cerita, Sakera menjadi seorang mandor di perkebunan tebu milik salah satu pabrik gula. Suatu ketika, saat musim panen telah usai, pihak yang memiliki pabrik gula tersebut membutuhkan lahan yang sangat luas dan ingin membelinya dengan harga yang sangat kecil. Tentunya Sakera tidak terima dengan hal ini. Lalu Sakera membunuh antek-antek yang disuruh Belanda untuk melakukan praktik yang sangat curang tersebut, untuk membela rakyat-rakyat kecil, pekerja-pekerja kecil yang ada di perkebunan tebu tersebut. Pesan yang saya dapat ambil dari cerita Sakera ini adalah, meskipun latar belakang kita sebagai orang kecil yang notabene hanya sebagai mandor pada perkebunan tebu, kita dapat mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa, meskipun hanya bersifat kedaerahan, namun dampaknya sangat terasa. Pahlawan yang kurang didengar orang, yang jarang orang tahu, itu Raden Mas Tirto Adisuryo ya. Beliau itu adalah salah satu cucu dari Bupati Blora pada saat pemerintahan Belanda. Dia itu merupakan bapak pers nasional, Mbak ya. Karena pada saat itu beliau adalah satu-satunya pribumi yang mempunyai produksi sendiri, yaitu kayak penerbitan gitu, yang dimana wartawannya itu adalah pribumi, mulai dari wartawan, terus pemimpinan produksi dan lain-lain itu semua pribumi, idola pribumi. Dan moto-motonya itu semua melawan Belanda gitu. Jadi beliau ini memberi semangat kepada pribumi lewat media. Jadi pada saat itu semua koran-koran itu memberi moto yang mendukung Belanda, tapi beliau ini motonya sangat melawan Belanda gitu. Jadi membuat pergerakan pada pribumi lewat media. Semangat yang bisa diambil ya itu tadi, beliau itu mempunyai privilege yang besar sebagai bangsawan,
tapi dia memilih jalan hidupnya untuk menjadi rakyat yang bebas gitu, rakyat pribumi biasa. Jadi dia tidak memanfaatkan privilege-nya itu untuk senang-senang atau apa gitu. Justru dia memberikan privilege-nya kepada pribumi itu untuk bisa bergerak. Kita bisa merdeka gitu. Jadi pribumi itu mempunyai semangat yang tinggi dari Raden Mas Tirta di Suryo.